Maka itu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, sebagaimana kita singgung di episode awal kuliah kita, bahwa nikah itu tidak jadi sunnah kalau orangnya tidak punya kekuatan finansial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kuliah kita, kuliah Nikah Go, gratis dan online, yang kali ini episode ke-25. Kita akan bahas apa yang menjadi kewajiban dan juga hak pasangan suami istri setelah menikah. Karena di episode 1 sampai ke-24 kita bahas semuanya tentang hal-hal yang mesti dilakukan sebelum akad nikah. Dari mulai memilih jodoh, dari mulai bagaimana melamar, bagaimana walimah dan seterusnya. Setelah itu nikah sudah kita laksanakan, kemudian kita akan bahas apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan yang mesti diketahui setelah atau pasca nikah. Inilah kita mulainya pada episode ke-25. Bagi teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada episode kali ini, silahkan mengklik link di bawah untuk mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kuliah nikah kita yang sampai kali ini, pada episode kali ini kita bahas tentang pasca nikah. Jadi yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pra nikah, dari mulai mencari jodoh, bagaimana melamar, kemudian akad nikah dilangsungkan bagaimana, kita sudah bahas di episode 1 sampai ke-24 itu. Nah, sekarang kita bahas tentang apa yang mesti dilakukan kedua pasangan setelah akad nikah dilangsungkan. Ya, tentu yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang nafkah. Secara bahasa, nafkah itu teman-teman yang dirahmati Allah artinya adalah nafak. Nafak itu berarti kering atau habis. Jadi kata nafkah berasal dari unsur serapan bahasa Arab, yaitu nafak yang berarti kering atau habis. Dikatakan nafaqatid darahimu nafakan. Dirham-dirham itu telah kering, artinya telah habis. Ya, karena memang nafkah itu secara bahasa yang lain juga diartikan artinya membelanjakan. Membelanjakan itu juga artinya menghabiskan gitu. Secara istilah, nafkah itu artinya ini disebutkan oleh dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ma bihi qawamun mu'tadu halil adami duna saraf. Nafkah itu adalah sesuatu yang dengan nafkah tersebut qawamun mu'tad, tegaknya keadaan manusia, berdirinya keadaan manusia secara baik tanpa berlebih-lebihan. Jadi dengan nafkah tersebut kehidupan manusia berjalan dengan baik, keadaannya juga berjalan dengan normal karena kebutuhannya terpenuhi. Itu adalah nafkah secara istilah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa nafkah itu memang kewajiban suami terhadap istrinya gitu. Jadi yang wajib nafkah itu adalah suami kepada istri. Maka ada istilah harta, di dalam harta suami ada harta istri. Ya benar, karena di dalam harta suami, di dalamnya ada kewajiban baginya untuk dia memberikan nafkah kepada istrinya. Apa bukti dan dalil bahwa suami wajib ngasih nafkah kepada istri? Dalilnya banyak, cuman kita sebutkan salah satunya dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahu Allah. Wajiblah suami yang mampu untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya atau orang yang rezekinya tidak berkecukupan, falyunfik, hendaklah ia memberikan nafkah mimma atahullah, dari harta yang diberikan Allah kepada. Jadi pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Maka para istri, kalau memang pengen kebutuhannya tercukupi bahkan berlebih, cari suami yang rada kayaan gitu. Suami juga harus tahu diri, kalau emang kemampuannya bisa ngasih nafkah 5 juta doang kepada istri, maka jangan cari istri yang kebutuhannya tuh lebih daripada 5 juta. Itu nyiksa namanya. Jadi harus tahu diri, lakinya paham seberapa kemampuan, istrinya juga ngerti bagaimana hak dan kewajibannya.
Dalam ayat lain Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah, kewajiban suami maksudnya, memberi makan serta memberi pakaian kepada para ibu yang melahirkan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Wa 'alal mauludilah, yaitu alal mauludilah itu artinya ayahnya yang bayi itu lahir karena sebab dia. Rizquhunna, dia wajib memberikan makan terhadap ibu-ibu yang dilahirkannya, ibu-ibu yang melahirkan anaknya tersebut. Wa kiswahunna, serta juga ngasih pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf juga disebutkan artinya dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat, dari asal kata al-urf gitu ya. Jadi ini maksudnya ada dalil yang cukup menjadi bukti bahwa suami emang wajib nafkah. Karena itu di pertemuan awal atau di episode awal kita sudah katakan dalam mazhab Asy-Syafi'i, orang yang tidak punya kemampuan finansial itu tidak disunnahkan menikah, karena sunnahnya nikah itu ditujukan kepada orang yang punya badan sehat dan punya kantong sehat, karena ada kewajiban nafkah setelah itu, setelah nikah. Jadi bukan cuma soal cinta apa enggak cinta, mengerjakan sunnah atau enggak, tapi ini urusan menanggung nafkah orang gitu. Kemudian dalam ayat lain surat At-Talaq ayat 6 Allah mengatakan askiruhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahun. Kata Allah, tempatkanlah hai para suami, tempatkanlah mereka istri-istrimu haitsu sakantum, di mana kamu bertempat tinggal, miwujdikum, sesuai dengan kemampuanmu. Ya kalau emang mampunya dikontrakan ya dikontrakan, kalau mampu di rumah yang juga kontrakan, rumah kontrakan. Kalau emang mampu punya rumah sendiri, ya tempatkanlah di mana sesuai dengan kemampuanmu. Maka itu ya dari awal milih istri yang tahu bagaimana keadaan suami gitu. Istri juga harus paham bagaimana, jadi harus saling mengerti. Itu dia kenapa ada syarat atau ada masalah kufu dalam episode-episode sebelumnya kita bahas, itu menjadi haknya wanita. Jadi kufu itu perlu diperhatikan. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna, dan janganlah kamu hai laki-laki menyusahkan istri-istrimu, litudayyiqu 'alaihin, agar mereka kesel kemudian mereka minta cerai gitu. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun, dan jika mereka itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah sampai mereka melahirkan, sampai mereka bersalin. Artinya kalau ada seorang istri yang ditalak ketika dalam keadaan hamil, maka kewajiban nafkahnya tidak lagi urusannya 3 iddah, karena orang yang hamil iddahnya bukan 3 kali atau sekian bulan, tapi iddahnya sampai melahirkan. Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan hamil, dia masih wajib memberikan nafkah sampai istri tersebut melahirkan anaknya. Ini dalil yang cukup untuk kita paksa, untuk kita tekan para suami, dan dia sadar bahwa nafkah itu kewajiban dia, bukan kewajiban mertuanya. Maka ketika sudah nikah, pastikan dia punya badan yang sehat untuk bekerja agar bisa memberikan nafkah kepada istrinya, dan janganlah biarkan istrinya dinafkahi oleh mertuanya lagi. Lalu apa bedanya gitu ya. Itu tadi dalil kewajiban nafkah kita ambil dari Al-Quran. Nah ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ma haqqul mar'ati ala zawjiha, kemudian apakah haknya istri daripada suaminya? Kemudian Rasul SAW menjawab, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi Muhammad, haknya istri pertama, antut emaha idza ta'amta, kau beri makan itu istri kamu sesuai dengan apa yang kamu makan. Artinya kualitas makan yang diberikan oleh suami kepada istri harusnya dengan kualitas yang sama sebagaimana yang ia makan. Kalau suami makannya makanan kelas restoran, istri juga mestinya dapat yang sama.
wa taksuha idza tasaita, dan berilah dia pakaian sebagaimana pakaian yang kamu pakai, kualitasnya sama. Jadi kalau suami pakai kualitas yang premium, istri juga mesti dapat pakaian yang sama kualitasnya. Wala tadribil wajha, dan janganlah sekali-kali kau memukul wajahnya istri. Wala tuqabbih, dan janganlah jangan memburuk-burukan, jangan membicarakan keburukan istri, kecuali ya didiskusikan berdua, bukan diumumin di media sosial. Padahal kan suami dan istri itu kan bertindak sebagai pakaian, sebagaimana Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian itu kan fungsinya menutup aurat, menutup aib. Kalau suami tidak bisa menjaga aib istri, istri pun tidak bisa menjaga aib suami, ya berarti mereka tidak bertindak sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah, bahwa perempuan dan laki-laki itu bertindak sebagai pakaian. Wala tahjur illa fi bait, dan janganlah bertengkar kecuali di rumah. Pertengkaran yang ada selesaikan berdua di dalam rumah, jangan dibawa ke rumah mertua, jangan dibawa ke rumah teman, jangan juga dibawa ke majelis ta'lim, apalagi dibawa ke media sosial, cerita kepada orang-orang tentang keburukan keluarganya, jangan juga diceritakan depan wartawan infotainment. Itu namanya hubungannya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai situ, insyaallah kita lanjutkan masih dalam pembahasan nafkah di episode yang akan datang. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.